Hari ini kita akan membahas tentang gak enak nih. Hari ini kita akan membahas tentang perang Mesir Israel. Lu mamam tuh ya. Dilansir dari hot.grid.id, Mesir waktu itu terus membangun kekuatan militernya. Waktu itu setelah mengalami kekalahan perang melawan Israel pada perang 6 hari yang terjadi pada tahun 1967. Perang 6 hari, bahas nggak ya? Pada perang 6 hari tersebut, Mesir memang mengalami kerugian paling amsyong dibandingkan dengan Suriah dan Yordania. Sebab akibat serangan udara dadakan Israel, Mesir telah kehilangan 2/3 jet-jet tempurnya, sehingga benar-benar sangat merugikan. Oleh karena itu, setelah perang 6 hari, diam-diam Mesir terus membeli jet-jet tempur generasi terbaru dari Rusia, termasuk ribuan tank serta rudal-rudal perontok pesawat seperti SA-6 SAM yang bisa diangkut oleh Rampur. Tujuan Mesir yang secara dadakan ingin menyerang Israel, yakni untuk kembali menguasai terusan Suez dan menguasai sebagian timur daratan tinggi Golan yang pada tahun 1967 ini berhasil dikuasai oleh Israel. Militer Israel sendiri untuk mencegah Mesir melakukan serangan dengan cara menyeberangi terusan Suez, ini mereka telah membuat benteng alam setinggi 25 meter sepanjang tepian terusan Suez yang dinamai dengan benteng Bar-Lev Line. Israel merasa yakin jika benteng Bar-Lev Line yang terbuat dari campuran pasir dan lumpur yang telah dipadatkan dan dikeraskan ini akan sulit ditembus oleh pasukan Mesir. Namun ternyata perkiraan Israel ini ternyata keliru. Militer Mesir diam-diam ternyata sudah siap mengetahui kelemahan pertahanan benteng Bar-Lev Line ini, yakni dengan cara menyemprotkan air menggunakan peralatan khusus bertekanan besar. Bahkan Mesir sendiri langsung membeli alat penyemprot air ini dari Jerman, bos, agar dengan mudah menjebol benteng Bar-Lev Line ini. Nah, untuk menggempur Israel secara dadakan melalui terusan Suez lalu diam-diam menjebol benteng Bar-Lev Line, Mesir ini telah menyiapkan pasukan 35.000 pasukan dan persenjataan seperti tank, jembatan ponton, dan rampur lainnya mulai pertengahan tahun 1973. Sebenarnya intelijen Israel Mossad ini sudah ngasih tahu bahwa pasukan Mesir ini sudah mulai bergerak. Tapi ketika Mossad ngelapor ke pejabat tinggi Israel, mereka malah nggak dipercaya. Wah, intelijen Mossad nih lebih intelijen daripada intelijen sebenarnya. Para petinggi Israel seperti Perdana Menteri Golda Meir ini merasa tidak yakin karena jika Mesir akan menyerang Israel menjelang bulan puasa waktu itu. Tapi perkiraan para petinggi Israel ini keliru karena pada 6 Oktober 1973 atau bertepatan dengan 10 Ramadan 1393, pasukan Mesir tiba-tiba menyerbu Israel secara besar-besaran. Kapal-kapal pengangkut alat penyemprot air bertekanan tinggi dengan mudah menjebol benteng Bar-Lev Line, disusul mundurnya pasukan Israel yang hanya bisa melawan sebisanya. Selain itu pada 6 Oktober 1973, Israel baru merayakan hari besar keagamaan Yahudi yang dikenal dengan Yom Kippur, sehingga membuat militer Israel belum siap sepenuhnya. Keberhasilan pasukan Mesir menjebol benteng pasir Bar-Lev Line disusul dibangunnya sejumlah jembatan ponton dengan cepat yang memudahkan tank-tank dan rampur angkut personil Mesir ini melaju di dataran tinggi Golan sejauh 25 km menuju Israel. Pasukan darat dan tank Israel berusaha mencegah gerak maju pasukan tank dan darat Mesir, tapi dengan cepat pasukan Israel terpukul mundur dan memilih lari kocar-kacir menuju wilayah Israel. Kendati dalam pertempuran Operation Badar yang berlangsung sekitar 8 hari ini, akhirnya pasukan Mesir berhasil dipukul mundur oleh serangan balik Israel. Perang singkat itu bisa membuktikan bahwa jika Israel diserang secara mendadak dalam waktu yang tepat, ternyata bisa dikalahkan juga. Setelah serangan kejutan Mesir yang membolong benteng Bar-Lev waktu itu mengejutkan Israel. Dalam narasi pertama memang terlihat mesin tempur Mesir ini lebih unggul atas Israel. Tunggu dulu. Perang sengit masih terjadi. Waktu itu tank Israel yang dikirimkan untuk membantu di sepanjang Bar-Lev Line ini menghadapi kejutan.
Mereka menghadapi infanteri Mesir yang dipersenjatai peluru kendali anti-tank bikinan Soviet yang menghancurkan sekian banyak unit lapis baja Israel. Pada pengunjung hari pertama pertempuran, sekitar 80.000 prajurit Mesir waktu itu telah menyeberangi Bar Lifeline dan menggali parit ini sekitar 4 km di Sinai. Di front utara, pasukan Mesir ini menimbulkan kerusakan besar pada tank-tank dan pesawat Israel dalam serangan di dekat Danau Tiberias. Nah, militer Israel ini berhasil mengumpulkan kekuatan ternyata, dan mereka melakukan serangan balik. Dalam waktu 48 jam, tentara cadangan berhasil disebarkan untuk mempertahankan posisi di Sinai dan memusatkan serangan di Golan. Mereka berharap mampu mengalahkan Suriah sebelum berkonsentrasi pada pasukan Mesir yang lebih besar. Dalam situasi perang dingin ini, Amerika ini bertekad untuk memenangkan Israel dengan persenjataan yang dipasok oleh Amerika. Harus menang atas negara-negara Arab pokoknya, soalnya negara-negara Arab waktu itu persenjataannya didukung Soviet, bos. Tak kalah Israel beralih ke Amerika Serikat dengan permintaan mendesak agar memasok kembali persenjataan mereka yang kian menipis. Nixon pun menyetujui undang-undang pada 18 Oktober untuk mengirimkan paket persenjataan senilai 2,2 miliar dolar ke Israel. Gila. Duit sebanyak itu, bos. Pada tahun 1970, duit dari mana? Dari daun kelor, nggak mungkin kan? Nah, sikap Amerika yang terang-terangan mendukung Israel ini menyebabkan dunia Arab murka. Satu demi satu negara-negara Arab ini memberlakukan embargo menyeluruh kepada Amerika. Produksi waktu itu minyak Arab turun 25% dan harga minyak dunia ini melonjak. Puncaknya terjadi pada Desember 1973 ketika harga minyak menyentuh 11,65 dolar per barel. Kalau sekarang malah nggak ada harga. Jadi negara-negara Arab kurang bisa nih menekan Amerika pada saat ini. Atau kalian ada ide lain? Komen dan baku hantam di bawah ntar. Nah, jelang pertengahan Oktober, kedua belah pihak ini sudah kelelahan dan siap untuk gencatan senjata. Bayangkan saja, tentara Israel yang tewas diperkirakan berjumlah 2.600, sementara 8.800 lainnya luka-luka. Jumlah ini termasuk signifikan jika dibandingkan dengan total populasi Israel saat itu. Mesir dilaporkan kehilangan 7.700 prajurit, sementara pasukan Suriah kehilangan kurang lebih 3.500 nyawa. Pada 22 Oktober, Dewan Keamanan PBB pun mengerahkan resolusi 338. Isinya apa? Isinya ini menyerukan proses gencatan senjata sembari kembali menegaskan resolusi 242 yang disahkan pada tahun 1967. Isi resolusi 242 adalah permintaan kepada Israel untuk menarik diri dari wilayah yang didudukinya pada tahun 1967. Perang dijadwalkan berhenti pada pukul 6.52 waktu Timur Tengah. Namun Israel membandel. Keesokan harinya setelah damai, mereka malah melakukan serangan seperti biasa. Kala itu mereka sukses melewati kota Suez dan mencapai pelabuhan Adabia. Tentara Mesir yang berjaga di sisi timur terusan Suez ini dikelilingi tentara Israel dari berbagai sisi. Komunikasi antara 35.000 pasukan dan markas utama pun terputus. Di hari yang sama, Dewan PBB kembali lagi berkumpul untuk menegaskan perihal gencatan senjata dengan mengeluarkan resolusi 339. Mereka juga mengerahkan pengamat ke garis depan. Gencatan senjata baru ini dijadwalkan berlaku efektif pada tanggal 24 Oktober, tepatnya pukul 7 pagi. Tapi lagi-lagi negara Israel melanggarnya. Mereka menargetkan kota-kota besar seperti Ismailia atau Suez. Pada hari 26 Oktober, giliran Angkatan Darat ketiga Mesir yang melanggar gencatan senjata. Mereka menerobos ke wilayah musuh tetapi kemudian dipukul mundur oleh pasukan udara dan pasukan darat Israel. Namun tak semua tentara bandel. Di sisi terusan Suez bagian utara, kedua belah pihak lebih santai dalam rangka menghormati gencatan senjata.
2 hari setelahnya pada 28 Oktober, pemimpin militer Israel dan Mesir ini bertemu untuk membahas gencatan senjata. Ini adalah pertemuan besar pertama antara perwakilan militer dari kedua negara dalam waktu 25 tahun. Negosiasi ini juga berakhir tegang karena kondisi di lapangan belum bisa dikendalikan sepenuhnya. Amerika Serikat pun ini mulai mencari usaha diplomatik untuk menjamin kesepakatan antara Israel, Mesir, Suriah. Sampai-sampai mereka menawarkan jutaan dolar agar kesepakatan ini benar-benar terwujud. Amerika Serikat mulai kepayahan sebab pasokan minyak yang turun membuat ekonomi nasional mereka bergejolak. Menteri Luar Negeri Amerika Henry Kissinger terbang dari satu negara ke negara lain sejak 6 November dalam upaya menjadi perantara kesepakatan damai. Setelah beberapa bulan berusaha keras, Kissinger ini berhasil melakukan terobosan penting. Israel menyetujui sebuah kesepakatan pelepasan wilayah Suriah yang dianeksasi pada 28 Mei 1974. Kesepakatan ini akhirnya ditandatangani di Jenewa pada 5 Juni dan secara resmi mengakhiri rangkaian Perang Yom Kippur yang berlangsung selama 243 hari. Lama juga ya. Kalau kalian sudah berapa lama digantung? Maaf. Israel boleh mengklaim kemenangan militer dalam perang ini, ya kan? Epic comeback Israel, ya kan? Namun secara politis, Mesir dan Suriah lebih diuntungkan. Semenanjung Sinai kembali ke tangan Mesir, sebagian dataran tinggi Golan kembali ke tangan Suriah. Dan ini juga menandai perjuangan lebih lama lagi bagi Assad ke depannya. Untuk mengamankan situasi, zona penyangga didirikan PBB di perbatasan Israel-Mesir dan Israel-Suriah. Perang Yom Kippur memiliki dampak yang sangat krusial bagi masa depan Timur Tengah. Perang ini membuka mata Sadat atas sebuah fakta penting bahwa Israel tak dapat dikalahkan secara militer, secara anak emasnya. Siapa dulu? Bagi Sadat, dunia Arab harus mengendurkan ambisi melenyapkan Israel dengan jalan militer. Sadat kemudian menempuh jalan yang penuh resiko, yaitu berdamai dengan negara Zionis tersebut. Pada 19 November 1977, Sadat melewat ke Israel untuk menemui Perdana Menteri Israel Menachem Begin. Ini adalah kunjungan pertama dalam sejarah yang dilakukan pemimpin dunia Arab. Tahun berikutnya diadakan negosiasi rahasia di Camp David antara Mesir dan Israel yang dimediasi oleh apalagi kalau bukan negara Paman Gober. Kemudian perjanjian damai di antara kedua negara ini betul-betul ditandatangani Sadat dan Begin di Gedung Putih pada 26 Maret 1979. Sebuah perjanjian yang membuat Sadat terbunuh 4 tahun sesudahnya. Ya salam, Pak Sadat sudah jadi almarhum sekarang. Setelah menormalisasi hubungan dengan Israel, Mesir pun diusir dari Liga Arab dan semua negara Arab memutuskan hubungan diplomatik dengan Kairo. Yordania lalu menyusul Mesir dengan menandatangani perjanjian damai pada tahun 1992. Pada akhirnya hanya Mesir dan Yordania yang punya hubungan normal dengan negara Yahudi itu. Israel sendiri sementara itu meneruskan aneksasinya di tepi barat Yerusalem, timur Gaza, dan sebagian dataran tinggi Golan sampai hari ini. Wah. Bagaimana menurut kalian? Ternyata Israel tak jadi kalah nih di perang Yom Kippur ini. Ya awalnya memang kaget kena blitzkrieg dari Mesir kan. Namun akhirnya Mesir yang akhirnya tertekan.